Menantu Super. Bab 2211-2220. Bab 2211 Sialan. Saat Han Sanqian muncul, kapak Pangu sudah terangkat. Meskipun Kujing memblokir tombaknya, detik berikutnya, 3.000 pedang giok Han terbungkus dalam roda bulan api langit, dan dengan kuas, pedang itu langsung menembus lengan Kujing. Memanggil. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, pedang itu mungkin telah menembus jantungnya. Kujing memandang Han Sanqian dengan kaget, tidak dapat membayangkan bahwa dia telah kalah. Fisik misterius 9 surga tidak lebih dari itu, Han Sanqian tersenyum menghina. Kujing mengatupkan giginya dan ingin membantah, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Han Sanqian kalah karena tidak mengenal Kujing, tapi Kujing tidak kalah karena tidak mengenal Han Sanqian. Namun yang menjadi permasalahan adalah kelainan Han Sanqian ditakdirkan untuk membuatnya memiliki tingkat toleransi kesalahan yang sangat tinggi, sebaliknya juga membuat tingkat toleransi kesalahan Kujing menjadi sangat rendah. Bukan karena Kujing tidak cukup kuat, tapi karena Han Sanqian terlalu mesum. Bahwa dia, dan tubuh misterius Jiu Tian akan menjadi ibu mertuaku, tiba-tiba Xiao Bai berkata. Han Sanqian mengerutkan kening kapan Xiao Bai mengetahui apa yang dilakukan Bai Ginseng. Namun, Han Sanqian segera memahami bahwa Xiao Bai dan Bai Ginseng berbeda. Tak perlu dikatakan lagi apa tujuan dari Bai Ginseng itu, pada dasarnya ia adalah bayi yang malang, namun permintaan Xiao Bai jelas dapat diringkas dalam satu kalimat. Fitnah tubuhnya. Setelah tubuh emas kehidupan sebelumnya diambil oleh Han Sanqian, dia memberikannya kepada Qin Suang. Sekarang dia hanyalah seekor kelinci dengan gigi. Melihat hal yang baik seperti tubuh mistik Jiu Tian secara alami membangkitkan hasrat batinnya. Mendengar percakapan antara satu orang dan satu binatang, wajah cantik Kujing memerah. Tentu saja, dia tidak malu, tetapi karena dia marah. Di depan publik, ketiga tentara itu benar-benar menganiayanya seperti ini. Dia adalah seorang Jiu Tian yang agung suanti, dewa pengobatan kapan Putri Pavilion pernah begitu marah. Marah, dia benar-benar marah. Kemudian, seluruh tubuhnya benar-benar berubah. Pakaian hijau di tubuhnya berubah menjadi daun hijau dan berputar cepat di sekelilingnya. Saat dia mendengarkan lagi, pakaian daun hijau telah menyatu menjadi baju besi hijau, dengan alis putih dan satu alis dengan dedaunan. Sangat jelas terlihat, di belakangnya, 3 tanaman merambat besar tiba-tiba menyebar seperti ular panjang, menjulang hingga ke langit. Di atas awan, 3 tanaman merambat akhirnya membungkuk dan dengan cepat menyebar ke sekeliling, menenun menjadi roset. Di atas roset, rambut hijau tumbuh, dan Dewa Buddha muncul di singgasana. Namun, saya tidak tahu siapa Dewa Buddha itu. Karena teman berubah warna atau apalah, jadinya hijau es. Sepertinya kamu membuatnya kesal, Han Sanqian tersenyum pahit. Xiao Bai tidak berbicara, jelas bersembunyi. Minum. Dengan sedikit teriakan, tombak ada di tangan, dan hampir pada saat yang sama, Buddha es di atas roset juga memegang tombak. Sikat. Setelah tombak menghantam, sosok Kujing tidak bergerak, namun Han Sanqian mendengar suara menderu. Di atas kepalanya, tombak Buddha es itu seperti naga raksasa, meledak ke langit dengan nafas es yang sangat kuat. Han Sanqian mengertakkan gigi dan langsung menyerang dengan kapak. Ledakan. Meskipun kapak Pangu Han Sanqian sangat tajam, dengan penguasaan kapak Pangu Han Sanqian, sebagian besar orang awam mungkin tidak dapat menandinginya. Namun, di bawah serangan tiba-tiba tombak raksasa Ais Buddha, dengan suara yang keras, keseluruhannya orang tersebut tiba-tiba dia langsung didorong ke tanah, dan kakinya tenggelam setengah kaki ke dalam tanah. Han Sanqian merasakan rasa manis di tenggorokannya dan rasa amis di mulutnya. Kuat, sangat kuat. Pemukulan itu membuat Han Sanqian sangat terluka. Jika normal, Han Sanqian mungkin orang baik dan tidak langsung menanggung akibatnya, tetapi hari ini, yang diinginkan Han Sanqian bukanlah melarikan diri, tetapi membunuh semua orang di sini sampai mereka menyerahkan Su Yingxia dan Han Nian. Menarik, kamu sangat kuat, tapi tidak ada yang bisa menghentikanku. Han Sanqian memuntahkan darah di mulutnya, dan bahunya tiba-tiba tenggelam. Kujing mengertakkan gigi dan menatap Han Sanqian dengan tidak percaya. Pukulan yang begitu kuat hanya menyebabkan dia sedikit terluka. Benarkah? Kujing membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya jarang berbicara dan kata-katanya tidak jelas, tetapi suaranya menyenangkan. Begitu dia selesai berbicara, Kujing mengambil tindakan lagi. Buddha es di atas kepalanya ditusuk dengan tombak, membawa pusaran energi yang kuat, menembus langit dan menyerang secara langsung. Han Sanqian memegang erat kapak Pangu dengan kedua tangannya,
Segel pangu di dahinya tiba-tiba muncul, dan tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Hancurkan untukku. Ledakan. Ledakan. Tombak dan kapak bertabrakan, api meledak, dan gelombang yang tersisa menjungkir-balikkan semua murid dalam jarak 100 meter. Anginnya begitu kencang bahkan Wang Suzi pun tidak bisa menahan cemberutnya. Tabrakan yang kuat. Buddha Dewa Gua yang seperti Dewa Es, dan Dewa Perang Emas yang menakjubkan di dunia, tombak dan kapak, tabrakan puncak. Keduanya mengamuk saat ini. Hijau dan putih versus Jin Mang. Pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba mengertakkan giginya, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bergulir dengan cepat keluar tubuhnya seperti aliran cahaya. Tanah yang dia injak bergemuruh, mengguncang semua orang, seolah-olah ada pelahap di bawah tanah. Binatang raksasa itu akan menerobos tanah. Seperti aura yang sangat kuat, apakah ini dewa sejati di sini? Apakah ini kekuatan puncak sebenarnya dari orang ini? Puncak Gunung Qishan sepertinya tidak mengizinkan dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi kali ini, dia melakukannya. Sekarang aku tiba-tiba menyesal telah melakukan sesuatu pada Su Yingxia. Wanitanya benar-benar tidak bisa disentuh. Di bawah cahaya keemasan, kulit semua orang tidak berwarna keemasan, tapi pucat. Bab 2212 Naga Terbakar Surgawi Terlarang. Ledakan. Terdengar suara keras, dan cahaya keemasan menerobos langit dan melesat langsung ke langit. Ledakan. Cahaya keemasan meledak, dan bahkan langit pun berubah menjadi keemasan. Seluruh dunia langsung diwarnai dengan cahaya keemasan. Engah. Ku Jing merasakan kekuatan aneh tiba-tiba mendorong punggungnya, dan kemudian dia mundur beberapa langkah, seteguk darah muncrat, dan es Buddha yang terbentang di atas bergetar hebat. Orang ini. Ku Jing mengertakkan gigi dan menatap Han San Qian di depannya dengan tidak percaya. Wajah Han San Qian dingin dan keemasan, kamu bukan tandinganku. Ku Jing terkejut, meskipun dia tidak mau mengakuinya, ini adalah fakta yang sangat kuat. Ku Jing melirik bekas patah di baju besi hijaunya, ragu-ragu sejenak, lalu mencabut tongkatnya. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dialah satu-satunya yang akan mati. Aku kalah. Ku Jing mengangguk dan hendak mundur. Naga pembakaran surgawi terlarang. Pada saat ini, langit tiba-tiba menderu dengan marah. Segera setelah itu, 8 pilar emas besar setebal beberapa meter jatuh dari langit dan menembus bumi dengan gerakan memutar, mengunci Han San Qian secara langsung. Ada naga yang berputar-putar di setiap pilar emas, dengan kitab suci dan segel terukir di atasnya. Saat pilar emas jatuh ke tanah, 8 naga bergegas keluar dari pilar emas dan terjalin satu sama lain. Kitab suci di pilar juga terhubung dalam satu garis, membentuk dinding 8 pilar, langsung menjebak Han San Qian dan Ku Jing. Mengaum. Kedelapan naga memanfaatkan situasi tersebut dan berputar ke atas, melintasi dan melayang di langit di atas 8 pilar. Raungan naga dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Tubuh naga dikelilingi oleh aura naga, dan setiap pancaran aura naga sangat berat. Melihat formasi seperti itu, Wang Suzi dan yang lainnya terdiam. Formasi ini merupakan formasi unik di Laut Kehidupan Abadi, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit formasi khas di Laut Kehidupan Abadi. Kekuatannya sesuai dengan namanya, dan dapat memenjarakan seluruh langit di dalamnya. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, semua yang hadir juga tahu bahwa Ao-Tian lah yang mengambil tindakan. Tuan, apa maksud Patriark Ao dengan ini? Di sampingnya, orang kepercayaannya berkata kepada Wang Suzi dengan ketidakpuasan, nonaku masih di dalam. Wang Suzi juga sangat bingung karena Ao-Tian tidak mengatakannya sebelumnya. Apakah Ao-Tian ingin mengorbankan nonaku? Orang kepercayaan itu berkata dengan menyesal, bagaimana mungkin ada orang yang hidup di kota terlarang surgawi naga terbakar. Dalam formasi tersebut, Han San Qian merasa seolah-olah darah di tubuhnya sedang ditekan, dan energi kuat di jantung naga dipaksa masuk ke dalamnya. Saat Han San Qian seperti ini, situasi Ku Jing menjadi lebih mengerikan, lampu hijau di tubuhnya terus melemah, baju besi hijaunya mulai berubah warna, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dua orang di tengah formasi ditekan oleh teknik naga pembakaran dan surga terlarang dan tidak dapat bergerak. Energi, kekuatan fisik, dan energi mereka terus-menerus dikonsumsi tanpa terlihat. Jika situasi saat ini tidak dapat diubah, saya takut kedua orang itu akan dimusnahkan di sini, ini hanya masalah waktu saja. Melihat ini, Wang Suzi tidak tahan lagi. Ku Jing adalah bakat yang telah dia habiskan banyak energi untuk dikembangkan. Akan sangat disayangkan jika dia mati dalam formasi seperti ini. Memikirkan hal ini, Wang Suzi terbang ke sisi Ao-Tian. Saudara Ao, putri angkatku masih di dalam, mengapa kamu ingin tiba-tiba meluncurkan formasi besar?
Wang Huanzi berkata dengan cemas. Aotian mengerutkan kening, apa, Saudara Wang, Anda mempertanyakan keputusan saya. Meskipun formasi terlarang surgawi naga pembakaran sangat kuat, ini bukanlah formasi yang sangat mudah. Bagaimana jika tidak ada seorang pun dalam formasi yang menahan Han San Qian dan membiarkannya melarikan diri? Nonaku harus memainkan peran penahan dalam formasi. Yong menjelaskan. Wang Suzi sangat bermasalah dan berkata dengan sedih, tetapi saya menghabiskan banyak sumber daya untuk mengembangkan Kujing, dan dia juga merupakan talenta paling penting di masa depan paviliun Yaoshen kami. Bagaimana kamu bisa menjebak serigala jika kamu tidak ingin menyerahkan anak-anakmu? Saudara Wang, terkadang tidak terlalu peduli dengan kerugianmu, tapi lihatlah apa yang kamu peroleh. Korbankan Kujing dan bunuh Han San Qian, bukankah ini kesepakatan yang bagus? Selain itu, bahkan jika Kujing meninggal, bukankah kamu masih memiliki bakat seperti Gucheng di masa depan paviliun Yaoshen? Aotian berkata dengan acuh tak acuh. Ye Gucheng memberikan senyuman palsu dan berkata, Kepala klan Ao, kamu sangat berterima kasih. Wang Huanzi sangat marah, tapi tidak bisa membantah. Mampu membunuh Han San Qian memang merupakan hal yang hebat, tapi harganya agak terlalu mahal. Bukannya Kujing tidak bisa dikorbankan, tapi Kujing langsung meninggal setelah berlatih pertama kali, sungguh rugi. Sepertinya mereka hanya menganggapmu sebagai pion, Han San Qian tersenyum lembut. Kujing tidak menjawab, tapi memandang Wang Suzi dari kejauhan, dia juga mendapatkan jawaban di dalam hatinya dari matanya yang kabur. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus bekerja sama dengan Han San Qian. Meskipun formasi ini kuat, namun dapat dipatahkan dengan kekuatan gabungan kalian berdua, kata Xiao Bai juga saat ini. Bekerja sama dengan Han San Qian. Itu bukan pengkhianatan terhadap Wang Suzi. Aku tidak akan mengkhianati ayah baptisku. Ayah baptis. Jika dia menganggapmu sebagai putri baptisnya, mengapa dia menggunakanmu sebagai umpan? Xiao Bai terkekeh. Lupakan saja, aku tidak butuh bantuanmu. Jika kamu ingin mati, jangan halangi aku. Setelah mengatakan ini, Han San Qian melihat ke 8 naga di atas kepalanya dan tersenyum galak. Naga. Itu omong kosong. Begitu Han San Qian selesai berbicara, dia memaksakan jantung naga di tubuhnya dengan cara yang hampir mengancam nyawa. Anda merusak formasi untuk menekan energi saya, jadi saya hanya melakukan yang sebaliknya. Itu tergantung apakah kamu lebih kuat atau aku lebih kuat. Bangunkan untukku. Ledakan. Cahaya keemasan tiba-tiba mengguncang tubuh Han San Qian, dan akibatnya ada di mana-mana. Detik berikutnya, sambil memegang kapak raksasa, dia melesat ke langit. Kujing, kenapa kamu masih berdiri di sana? Tahan dia. Aotian mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Kujing membeku di tempat, bingung sejenak. Perkataan Han San Qian benar-benar menyentuh hatinya, membuatnya sangat kecewa dengan Wang Huanzi dan yang lainnya. Namun di sisi lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengkhianati ayah angkatnya. Tepat ketika hatinya kesakitan, dia mengarahkan pandangannya pada Wang Suzi. Jika ada sedikit pun keengganan di matanya, Kujing akan menahan Han San Qian tanpa ragu-ragu. Namun sayangnya, Wang Suzi hanya mengangguk sendiri. Bibir Kujing melengkung membentuk senyuman masam, dan telinganya mendengar suara hatinya yang hancur. Tanpa berpikir panjang, Kujing memaksakan peruntungannya untuk mengejar Han San Qian. Namun saat Han San Qian mengira wanita itu gila dan ingin menghentikannya, dia hanya berpura-pura menyerang di depan Han San Qian. Dia secara otomatis menyebarkan energinya, seolah-olah dia telah dipukul oleh Han San Qian, dan jatuh ke tanah seperti layang-layang tanpa tali. Bang! Tubuh Kujing menghantam tanah dengan keras, darah mengalir dari mulutnya, dan matanya menatap kosong ke arah Han San Qian di udara. Pada saat ini, Han San Qian, tanpa kendali Kujing, memegang kapak raksasa dan mengarahkan langit menuju 8 naga di atas kepalanya. Mengaum. 8 naga itu meraung satu sama lain dengan marah, dan 8 lampu emas ditembakkan ke arah Han San Qian pada saat yang bersamaan. Anak naga kecil, aku ingin menunjukkan kepadamu apa itu naga yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian mengangkat hati klan naga secara maksimal. Mengaum. Seekor naga emas melompat keluar langsung dari tubuh Han San Qian. Bab 2213 ini adalah naga asli. Naga emas itu sangat besar, tak terbatas, dengan 8 naga emas agung berputar-putar di depannya, seperti ular piton. Naga emas itu berputar, mengaum, dan mengelilingi 8 naga. Mengaum. Mulut naga itu terbuka lebar dan aumannya mengguncang langit. 8 naga yang tampak agung itu menundukkan kepala dan mengerang, tampaknya menyerah.
Jantung klan naga adalah harta paling berharga dari klan naga-naga mana yang berani bersikap sombong di hadapannya. Naga emas yang diubahnya secara alami tak terkalahkan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Energi anak itu berubah menjadi naga emas. Di luar formasi, Wang Huanzi terkejut. Ao Tian juga mengerutkan keningnya, meskipun dia tidak pernah mengandalkan naga pembakaran dan langit terlarang untuk sepenuhnya menekan Han San Qian, jadi dia memanfaatkan kehadiran Kujing untuk mengatur formasi ini. Tapi untuk formasi khas di Laut Abadi seperti langit terlarang naga terbakar, menjebak Han San Qian untuk jangka waktu tertentu adalah ekspektasi terendah. Tapi orang ini berhasil menembus jebakan dalam sekejap. Hal ini membuat wajah Ao Tian kusam dan di saat yang sama dia semakin terkejut. Ye Gucheng sangat marah sampai giginya hampir patah. Seberapa sulit hidup orang ini. Bahkan ini tidak bisa membunuhnya. Fu Tian, yang berada paling jauh, mau tidak mau mengambil satu atau dua langkah mundur saat ini, dan menjadi sangat ragu-ragu. Mungkinkah dia telah membuat pilihan yang salah lagi? Ini tidak benar, yang kita lihat sekarang adalah koalisi tripartit, pengepungan dan penindasan raksasa, tidak masuk akal. Anak ini benar-benar luar biasa. Ayo, berikan semuanya padaku, berapapun biayanya. Ao Tian melambaikan tangannya. Begitu dia selesai berbicara, teriakan pembunuhan terdengar di seluruh laut kehidupan abadi, dan suara genderang mengguncang langit. Detik berikutnya, ratusan master terbang menuju Han San Qian dengan tabrakan, dan puluhan ribu murid laut abadi di belakang mereka mengikuti dari belakang, dan puluhan ribu pasukan mendesak masuk. Naik, Wang Huzi juga memerintahkan murid-muridnya untuk menyerang dan melawan Han San Qian. Ayo, perintah Fu Tian tanpa daya, terlepas dari apakah keputusannya benar atau tidak, pada saat ini, dia hanya bisa gigit jari. Ketiga partai berkumpul, dan ada ratusan ribu orang. Suara kaki mereka saja sudah cukup untuk mengguncang bumi. Terlebih lagi, ada ratusan master dari ketiga partai, berkumpul, dan mereka tidak boleh dianggap remeh. Bagaimana kalau, biarkan saudara-saudaraku membantu. Bahkan mantan Bisking yang arogan mau tidak mau menelan ludahnya ketika dia melihat musuh yang begitu besar dan gelap. Tidak, Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan tenang. Mengapa? Jumlah pasukan koalisi tiga partai mendekati 100.000. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah tentara elit dan jenderal. Apakah Anda ingin mereka mati? Han San Qian berkata dengan dingin. Tidak ada saudara laki-lakiku yang takut mati, kata Xiao Bai. Tapi aku tidak ingin adikku mati sia-sia. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya dan mengikat buku surgawi Bahuang ke tubuh Xiao Bai. Jika situasinya tidak tepat, bawalah bersamamu. Saudara-saudara semua ada di sini, orang yang mengendalikan buku ini dan saya memiliki kode rahasia. Selama Anda membaca kode rahasianya, itu akan melepaskan binatang-binatang aneh itu. Ngomong-ngomong, beberapa binatang aneh telah dibebaskan dari kontrak mereka. Mereka terluka dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, kamu akan langsung mati, tahu. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Han San Qian, apakah kamu terlalu membosankan? Apakah kamu akan berpisah denganku? Xiao Bai tiba-tiba berteriak tidak puas. Jika aku tidak bisa menyelamatkan Su Yingxia, aku tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan bertarung sampai mati. Namun, tidak perlu menambahkanmu. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia menamparkan Xiao Bai jauh-jauh dengan telapak tangannya. Meninggalkannya sendirian. Untuk puluhan ribu pasukan, roda api dan bulan surgawi berubah menjadi busur panjang, bersandar di bagian belakang tubuh, dan pedang giok dikelilingi olehnya, seperti busur dan anak panah. Memegang kapak pangu di tangannya, rambut peraknya berkibar dan cahaya keemasan bersinar. Manusia seutuhnya seperti seorang komandan yang tak terkalahkan. Membunuh. Dengan teriakan marah, Han San Qian memimpin dan langsung bertarung dengan master dari tiga pihak yang bergegas ke depan. Mengaum. Di langit, ada binatang aneh dari segala arah, dengan keterampilan yang ganas dan level yang tak ada habisnya, sehingga seluruh langit dipenuhi awan hitam, memanfaatkan kesempatan untuk terus menyerang Han San Qian di tanah. Di darat, Han San Qian menggunakan segala macam teknik untuk bertarung dengan liar dan sengit. Ledakan. Ledakan terdengar di mana-mana, berbagai mantra saling terkait satu sama lain, dan langit dan bumi yang hancur bergemuruh dan bergetar. Meski tidak ada kekuatan guntur, terdengar suara guntur. Langit dan bumi mengaum. Seluruh adegan ini sangat mengejutkan sekaligus tragis. Han San Qian adalah 1 lawan 10.000, dan dia sangat berani dengan kapak dan kudanya. Hampir 100.000 tentara elit tidak sia-sia.
Meskipun mereka terus-menerus diserang dan mundur oleh Han Sanqian, mereka segera dikepung lagi, terus-menerus menimbulkan masalah bagi Han Sanqian dan bahkan melukai Han Sanqian. Saat ini, mata Han Sanqian sudah merah, seperti binatang buas, dipenuhi energi darah Taotian. Dia begitu mendominasi, dia bisa mengubah seorang anak menjadi anak kecil dengan satu kapak, dan dia tak terkalahkan. Meskipun aku membenci Han Sanqian, pertempuran ini pasti akan mengejutkan dunia di segala penjuru. Satu orang dapat mengalahkan pasukanku yang berjumlah hampir 100.000 orang. Keberanian dan kekuatannya berada di puncak segala arah. Ini adalah pertama kalinya aku, Aotian, sangat seperti musuhku sendiri. Kecantikan bisa menjungkirbalikkan dunia dalam kemarahan. Jika aku adalah Su Yingxia, kematianku tidak akan sia-sia. Ao Yong hanya bisa mengangguk. Di medan perang, Xiao Bai memandang Han Sanqian, yang telah terluka dan berdarah, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun saya adalah iblis dan musuh dunia, Anda lebih gila dari saya. Anda ingin memutuskan hubungan antara tuan dan pelayan bersamaku. Buatlah janji, kamu harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Han Sanqian, kamu bajingan, tunggu aku. Bab 2214 Apakah Anda ingin memainkan sesuatu yang besar? Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Bai berubah menjadi bayangan putih dan langsung bergegas ke medan perang. Aduh! Dengan suara gemuruh, beberapa orang di sekitar Han Sanqian terlempar, lalu Xiao Bai berbalik dan berdiri di depan Han Sanqian. Han Sanqian, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Jangan hanya berpikir untuk menjadi pahlawan sendirian. Aduh! Raungan lagi. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, memegang kapak pangu di tangannya, dan langsung membunuh lagi. Xiao Bai mengikutinya dari dekat, memblokir serangan dari kiri dan kanan untuk Han Sanqian. Bidang luar angkasa. Sihir tanpa fase. Roda bulan api surgawi. Langkah ilahi Taiksu. Teknik Tianyin. Ledakan. Han Sanqian, yang awalnya sepenuhnya dikepung, dengan bantuan bidang luar angkasa Xiao Bai, mengandalkan kombinasi sempurna dari satu orang dan satu binatang untuk menjadi semakin berani saat dia bertarung. Cakar Tianhu. Naga jahat itu mengaum. Pengorbanan orang mati. Tianmang Senjue. Di sisi berlawanan, master dari 3 kekuatan koalisi juga menggunakan berbagai teknik rahasia lapis demi lapis. Kedua belah pihak berada dalam keadaan konfrontasi total. Anda akan bernyanyi dan saya akan muncul. Waktu berlalu menit demi menit. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 3 jam. Bahkan saat fajar, mayat di kaki Han Sanqian telah menumpuk menjadi 2 gunung manusia yang tebal, tanah berlumuran darah dan berubah menjadi sungai darah, kapak emas diwarnai merah dengan darah. Han Sanqian seperti pria berdarah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan baju besi misterius abadi memiliki beberapa retakan. Xiao Bai yang seputih kelinci kini tampak seperti Xiao Hong, rambut panjangnya basah kuyup oleh darah, hampir membeku menjadi lumpur, dan menetes lembut ke sepanjang rambutnya. Selusin meter di depan Han Sanqian, sekelompok master sudah kehabisan napas dan pucat. Meskipun tentara di belakang mereka energi, ini sudah menjadi kelompok keempat yang harus digantikan. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi pertempuran sengit berturut-turut telah menghabiskan puluhan ribu pasukan koalisi yang mengancam, dan mereka hanya memulai mode rotasi. Ironisnya, Han Sanqian yang selama ini bertarung tidak pernah istirahat sedetik pun. Dan meskipun kelompok ahli itu berada di garis depan, ada lebih dari 700 orang dalam kelompok tersebut, lebih dari 100 orang tewas secara paksa, dan sisanya seperti ini sekarang. Hampir 100.000 orang dipukuli seperti ini. Dia tidak kelelahan sampai mati, tapi kami mulai bermain rotasi. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus memuji Han Sanqian atau memarahi kami, yang disebut elit. Kepala dan tersenyum pahit. Orang ini seperti sapi. Apa dia tidak tahu betapa lelahnya dia? Tidak, dia lelah. Ao Tian tersenyum. Tangan Han Sanqian yang memegang kapak pangu sudah gemetar, yang menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai titik kritis. Hanya saja anak ini punya banyak energi. Ya, ini sudah menjadi serangan ke-18 yang kami luncurkan dalam 5 jam, dan setiap serangan akan dihancurkan olehnya. Ao Tian tersenyum pahit, orang ini telah menyegarkan kembali pemahaman saya tentang orang-orang di bumi. Orang-orang di sana mesum. Orang ini membuatku merasa bahwa dunia bafang kita adalah keberadaan yang paling rendah. Ini ada hubungannya dengan naga emas itu, Ao Tian berkata, naga itu sangat kuat. Saya hanya melihatnya di hati naga yang hilang. Pemimpin klan, maksudmu? Han Sanqian memiliki hati klan naga. Hati klan naga dapat menampung energi yang tak terhitung jumlahnya dan mendukung klan naga.
Hanya itu yang dapat menjelaskan alasan mengapa Han San Qian masih penuh energi hingga hari ini. Namun, pernyataan ini sepertinya tidak dapat dipertahankan. Ao Tian sepertinya sedang berbicara untuk dirinya sendiri bahasa umum. Hati klan naga telah lama hilang di dunia Suanyuan. Memang mungkin bagi anak dari dunia Suanyuan ini untuk mendapatkan harta karun ini. Namun, apalagi dunia tingkat rendah seperti dunia Suanyuan, bahkan jika hati klan naga jatuh di dunia Bafang, itu tidak akan mungkin. Menyerap begitu banyak energi. Ao Yong mengangguk, memahami penyangkalan diri Ao Tian. Anak ini sangat sulit untuk dipahami, Ao Tian berkata sambil tersenyum masam, namun, penampilannya saat ini membuatku tidak menyesal membunuhnya sama sekali. Dengan bakatnya, mustahil baginya untuk duduk sebagai wakilku. Sederhana, jika diberi waktu, dia akan menantang kita, dan bahkan mungkin akan menendang kita jatuh. Benar, bukankah dia luar biasa? Bunuh dia dan pelajari dengan cermat. Setelah mengatakan itu, Ao Tian melambai dan Ye Gucheng datang. Aku tidak mengharapkan apapun darimu, aku hanya berharap kamu menjadi setengah sebaik dia di masa depan. Setelah Ao Tian selesai berbicara, dia tersenyum pahit dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini, jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Gucheng mengerti. Begitu dia selesai berbicara, Ye Gucheng menengadah ke langit dan berteriak, melancarkan serangan terakhir. Apakah kamu takut? Han San Qian bertanya pada Xiao Bai. Menyaksikan ratusan ribu orang berkumpul kembali dan melancarkan serangan terakhir padanya, meskipun tubuhnya penuh energi saat ini, Ao Tian dapat melihat dengan sangat akurat bahwa tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Kematian. Xiao Bai tersenyum, mengapa? Kapan kamu mulai menjadi begitu tidak percaya diri? Bukan karena dia tidak percaya diri, tetapi kenyataannya Han San Qian juga tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bisakah dia lebih kuat dari ribuan pasukan lainnya? Mungkin, tapi Han San Qian tidak bisa sekarang. Apakah kamu ingin bermain dengan yang besar? Xiao Bai tiba-tiba tertawa. Bab 2215 Aku yang terkuat. Han San Qian mengerutkan kening dan tersenyum pahit, bermain dengan rambut besar. Apakah kamu pikir kamu sedang melempar dadu? Bukannya Han San Qian tidak mau, tapi kenyataan tidak mengizinkannya. Apalagi yang besar, bahkan jika dia ingin mengangkat tangannya dan memukul mereka beberapa kali, dia takut dia tidak akan bisa melakukannya. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu mau atau tidak? Xiao Bai berkata dengan getir, mari kita sepakati sebelumnya. Masalah besar ini bahkan mungkin melibatkan Anda berada di sini. Apakah Anda ingin bermain atau tidak? Para pelacur ini menangkap Su Yingxia. Hanya karena alasan ini, aku akan bertarung dengan mereka dengan hidupku. Apa gunanya tidak bersenang-senang? Han San Qian mencibir dengan nada menghina. Seperti yang kamu katakan, maka kita akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai melirik Han San Qian dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar Lin Long berkata kepada saya, apa yang dikatakan di bumi Anda? Iblis muda di klub, tapi tersesat dan pergi bekerja di laut. Seperti itulah kita saat ini. Han San Qian sedikit terdiam dari mana Lin Long mengetahui hal ini. Apa yang Anda ajarkan kepada pemula? Bagaimana cara bermainnya? Han San Qian bertanya, selama ada kesempatan, Han San Qian tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Ku dengar Lin Long berkata bahwa kamu berasal dari dunia Suanyuan, kan? Han San Qian mengangguk, dia tidak menyangkal hal ini. Dan ketika kamu muncul, agar tidak ketahuan oleh keluarga Fu, kamu sebenarnya tidak muncul melalui kesengsaraan, tetapi melalui cara yang memalukan, kan? Xiao Bai bertanya. Han San Qian sedikit mengernyit, bisakah kamu menggunakan kata-kata yang tepat? Apa yang kamu maksud dengan cara yang memalukan? Bagaimanapun, dia tidak mengalami kesengsaraan. Han San Qian mengaku memang menggunakan cara-cara tidak konvensional untuk menghindari ketahuan Fu Jia. Tidak apa-apa, kalau begitu kita bisa bermain dengan mereka, kata Xiao Bai. Maksud Anda? Siapapun yang naik pasti akan selamat dari kesengsaraan. Ini adalah hukum langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Tapi kamu, Han San Qian, melakukan yang sebaliknya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Xiao Bai terkekeh, Anda juga tidak dapat menghindarinya. Anda dapat melarikan diri sekali, tetapi Anda pasti akan menghadapi pembalasan yang lebih kejam dari surga. Han San Qian tidak pernah berpikir bahwa dia akan lolos dari bencana ini. Setelah melarikan diri sekali, dia juga memahami dengan jelas bahwa jika bencana datang lagi, dia akan hancur menjadi abu.
Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menantang aturan. Namun, dalam situasi aslinya, Han Sanqian tidak punya pilihan. Jadi, kamu ingin aku menyebabkan bencana surgawi? Xiao Bai berkata dengan serius. Han Sanqian tidak berbicara. Dia terkejut dan sedikit bersemangat di dalam hatinya. Jika dia menggunakan kesengsaraan, dia akan berada dalam proses mengatasi kesengsaraan. Walaupun ini sangat berbahaya, jika musibah yang ditimbulkan oleh Han Sanqian terlalu besar, maka tidak akan ada telur yang tidak pecah di bawah sarangnya, dan sekelompok orang yang paling dekat dengan mereka akan mampu bertahan. Bagaimana kabarnya? Xiao Bai bertanya. Han Sanqian tersenyum galak, selamatkan Su Yingxia, atau lewati tubuhku dan lakukan. Kalau begitu, persetan dengan mereka. Begitu manusia dan binatang itu selesai berbicara, mereka tertawa terbahak-bahak. Han Sanqian, idiot ini, menghadapi serangan umum terakhir kita, akhirnya tahu apa arti ujung jalan, kan? Itu membuatmu tertawa terbahak-bahak sekarang. Ye Gucheng tertawa pelan. Melihat Han Sanqian seperti ini, Ye Gucheng merasa sangat senang. Ao Tian pun tersenyum lembut, baginya, dia akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini. Orang seperti itu hanya bisa mati di tangannya sendiri, dia tidak bisa dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa dimanfaatkan oleh puncak Blue Mountain, jika tidak, dia akan menjadi masalah besar bagi dirinya sendiri. Wang Suzi juga menghela nafas lega. Setelah Han Sanqian meninggal, kebenciannya diredakan dan martabat pavilion Yao Shen dipulihkan. Bagi Futian, hanya dengan cara ini dia dapat membuktikan bahwa keputusannya untuk meremehkan Han Sanqian tidaklah salah. Masa depan keluarga Fuye juga lebih cerah dalam perang ini. Meski metodenya sangat tidak terhormat, Han dengan kematian Sanqian, dia dapat menghindari segala kesalahan penilaian. Melihat sekeliling, seperti gelombang, koalisi tiga bersenjata, yang dipimpin oleh lebih dari 600 master, menyerang Han Sanqian dalam masa yang gelap dan luar biasa. Semuanya harus berakhir. Namun tiba-tiba, langit yang seharusnya cerah bahkan disinai matahari pagi tiba-tiba dipenuhi angin dan awan yang menderu-deru, dan awan gelap pun menekan kota. Lalu, guntur menggelegar. Ledakan. Awan gelap tebal tiba-tiba bergulung dengan kencang, kembali menyelimuti seluruh daratan dalam kegelapan. Dan di awan hitam, cahaya ungu melonjak, dan sambaran petir saling terkait, menggigit dan mengaum. Apa yang terjadi? Ye Gucheng tampak pucat, dan tekanan kuat di langit bahkan membuatnya sedikit berkeringat di dahinya. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa tekanan itu membuatnya lelah. Auranya sangat kuat, apa yang terjadi? Mereka yang memiliki kultivasi lemah merasa seperti mereka terbebani oleh Gunung Tai. Ini bencana alam, Ao Tian tampak kedinginan. Kesengsaraan surgawi. Sekelompok orang saling memandang dengan aneh. Saat ini, siapa yang mengalami kesengsaraan? Di dunia Bafang, adakah master lain yang meraih kesuksesan besar di dunia Bafang? Banyak orang yang bingung karena orang yang bisa selamat dari musibah di dunia Bafang seringkali adalah makhluk abadi yang lepas, penguasa antara alam dewa dan alam Bafang. Meski tidak sebaik dewa sejati, namun sampai batas tertentu mereka juga merupakan orang yang lebih unggul dari manusia biasa di dunia Bafang, dan mereka juga sangat sakti. Namun secara umum sulit untuk melihat makhluk abadi yang lepas. Tapi sekarang, tidak, ini bukan bencana dari 8 kehancuran. Ini, Ao Tian mengerutkan kening. Sebagai patriark wilayah Laut Abadi, Ao Tian secara alami telah mengalami bencana dari makhluk abadi yang tersebar dari guru besar 8 kehancuran, yaitu guntur iblis Zixiao. Namun bencana yang ada di depan kita tidak seperti ini. Ini kakekmu dan aku. Pada saat ini, di antara kerumunan, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum garang. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian berdiri, dikelilingi oleh listrik berwarna ungu. Han Sanqian-lah yang mengatasi kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang ini telah mencapai alam 8 kehancuran? Ao Yong bertanya dengan bingung. Mustahil. Ao Tian langsung menyangkal, kesengsaraan Sanxian adalah Zixiao Demonic Thunder, tapi miliknya bukan. Lalu bagaimana dia bisa menimbulkan bencana? Ye Gucheng bertanya dengan wajah pucat. Ketika Han Sanqian datang dari dunia Suanyuan untuk menghindari mata dan telinga keluarga Fu kita, dia tidak naik ke dunia Bafang. Mungkinkah dia menarik hukuman guntur? Pada saat ini, Futian juga berkumpul dengan tergesa-gesa. Penalti guntur. Han Sanqian bukanlah orang pertama yang melompat langsung dari dunia Suanyuan ke dunia Bafang tanpa melewati kesengsaraan, melainkan menggunakan cara tersembunyi lainnya untuk melompat langsung ke dunia Bafang. Ada banyak kasus sebelum dia. Namun,
Mereka yang melanggar aturan akan dihukum petir suatu hari nanti bahkan jika mereka sampai di dunia bafang. Ini adalah hukum alam langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Seperti kata pepatah lama, Anda tidak bisa lepas dari hari pertama bulan lunar, tetapi Anda tidak bisa lepas dari hari ke-15. Kesengsaraan surgawi di dunia Xuanyuan mungkin sangat kuat, tetapi guntur penghukum akan lebih kuat dari itu, karena akan ditingkatkan lebih banyak level dan kelipatannya berdasarkan pada budidaya dan kemampuan orang yang mengatasi kesengsaraan. Dengan kata lain, bagi mereka yang mengatasi kesengsaraan, bahkan jika mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka di dunia Xuanyuan, kesengsaraan akan menjadi lebih kuat atau bahkan berlipat ganda, yang akan mempersulitnya saat ini. Inilah siklus surga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa lega. Ternyata Han Sanqian selamat dari musibah seperti ini. Tapi hanya Aotian yang mengerutkan kening, tidak, ini salah. Bab 2216 Binatang Guntur Terlarang. Sudah lama melakukannya, itu hukuman guntur, haha, bajingan sialan ini mencoba menjadi misterius, bodoh, aku sangat takut, kupikir dia akan naik ke alam Sanxian. Ye Gucheng adalah lega. Jika Han Sanqian naik ke Sanxian, betapa menyedihkannya dia. Ye Gucheng tersenyum, dan semua orang tidak bisa menahan senyum. Anak itu pasti telah mengaktifkan auranya sepenuhnya sekarang dan membangkitkan murka surga, jadi guntur yang menghukum datang. Sepertinya anak ini bahkan ingin dia mati. Itu menghukum guntur, dan itu adalah pasukan koalisi kita, dia benar-benar menyedihkan. Bagaimanapun, kami adalah orang-orang yang saleh dan kami melakukan keadilan untuk surga. Bagaimana mungkin surga merasa perlu untuk memukuli anjing yang tenggelam itu? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi saat ini Ao Yung memperhatikan bahwa Ao Tian mengerutkan kening dan menatap Zilei di antara awan gelap, tampak khawatir. Pemimpin klan, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak senang membiarkan Punishment Lei membunuh Han Sanqian tanpa bisa membunuhnya secara pribadi? Bagaimana kalau aku mengirim beberapa master untuk melawan Punishment Lei? Ao Yung tentu saja tidak ingin tuannya melakukannya menjadi tidak bahagia. Manfaatkan setiap kesempatan untuk menyenangkan Ao Tian. Menahan hukuman guntur. Ao Tian mengerutkan kening, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memblokirnya? Meskipun hukuman guntur sangat kuat, saya mendengar bahwa tingkat kultivasi Han Sanqian hanya di akhir Piao Miao. Meskipun hukuman guntur mungkin berlipat ganda kekuatannya, itu tidak akan terlalu besar, kata Ao Yung. Panggung Piao Miao. Bibir Ao Tian melengkung dengan sedikit ejekan yang menghina, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang di panggung Piao Miao bisa begitu tak terkalahkan di dunia? Dia mengandalkan gadget aneh di tubuhnya, dan yang lainnya adalah kapak pangu. Ao Yung tentu saja punya penjelasannya sendiri. Dari awal sampai akhir, orang ini tidak pernah menguasai kapak pangu. Kapak pangu tidak bisa banyak membantunya. Ao Tian menolak dengan dingin. Meskipun dia ingin Han Sanqian mati, ini tidak berarti dia akan membenci Han Sanqian. Ribuan. Seseorang yang dapat bersinar di puncak Gunung Qishan, seseorang yang dapat membawa pavilion Yaoshen ke titik kehancuran, seseorang yang dapat membantai kota Firestone sendirian dalam waktu kurang dari setengah jam, dan bahkan seseorang yang dapat membuatnya hampir hancur. 100.000 mungkinkah orang yang akan dibunuh Jingli selama beberapa jam hanyalah orang dari alam berkabut? Itu salah, Ao Tian tiba-tiba mengerutkan kening. Karena di antara awan gelap, di antara cahaya ungu, sesuatu yang samar-samar raksasa perlahan muncul dari awan gelap. Mengikuti teriakan keras Ao Tian, semua orang berhenti tersenyum dan menatap benda raksasa di awan gelap. Mengaum. Tiba-tiba, seekor naga listrik berwarna ungu meledak dari awan gelap, tubuhnya sangat besar sehingga bisa dikatakan menakutkan, dan pegunungan tampak agak lemah karena ukurannya. Dengan raungan marah, naga listrik ungu itu tergantung di langit, seluruh tubuhnya beriak listrik ungu. Ia menatap Han Sanqian dengan sepasang mata ungu, dan kemudian melaju lurus ke arah Han Sanqian. Dan hampir pada saat ia berakselerasi, tubuh naga itu tiba-tiba meringkuk. Detik berikutnya, tubuh naga itu tiba-tiba menjelma menjadi seekor binatang buas yang tampak seperti unicorn, dengan sayap di punggung, mata seperti harimau, dan kepala seperti seekor naga. Itu penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Ada lampu listrik berwarna ungu, dan kula mirip badak di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang sebanding dengan matahari dan bulan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat secara langsung padanya. Ketika sayapnya berkibar, badai petir menderu, dan kemanapun ia lewat, kilat menyambar dan bergemuruh. Astaga, binatang guntur terlarang.
Ao Tian tiba-tiba terkejut dan menjadi pucat. Setenang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum saat ini, benar-benar kehilangan ketenangan dan ketenangannya sebagai pemimpin dari 3 keluarga besar. Apa? Binatang guntur terlarang. Mendengar raungan Ao Tian, semua orang di sekitarnya tiba-tiba gemetar. Mereka yang penakut langsung jatuh ke tanah, menatap tak percaya pada binatang listrik ungu yang turun dari langit. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Wang Suzi menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan terhuyung mundur, jelas tidak dapat menerima kenyataan di depannya. Engah. Futian memuntahkan seteguk darah tua. Sorot matanya sangat rumit. Suasana hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, penyesalan, keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ada apa denganmu? Ye Gucheng tidak tahu kenapa. Dia adalah seorang pemuda yang jarang hadir. Meskipun dia masih muda, dia memiliki sedikit pengetahuan. Terutama binatang guntur terlarang, makhluk purba yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun melihat sekelompok orang bereaksi seperti ini, dia merasa aneh sekaligus sangat bingung. Pada saat yang sama, kegelisahan di hatinya mulai berdetak lagi, karena melihat penampilan mereka semua, sepertinya Han Sanqian telah melakukannya. Sesuatu yang mengejutkan lagi. Gigi geraham Ratu Ao Tian hampir patah. Qiang mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, binatang guntur terlarang ternyata adalah binatang guntur terlarang. Ini berarti bencana 3000 derajat Han adalah binatang guntur ungu 9 surga. Ao Yong benar-benar terdiam. Ye Gucheng menoleh ke belakang dan melihat Wu Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang benar-benar kusam di wajah mereka. Mereka melihat ke langit seperti orang bodoh. Ketika kata-kata, guntur ungu 9 surga, diucapkan, kaki kelompok mereka bahkan melemah. Sama seperti para pengecut itu, seperti udang berkaki lunak. Ye Gucheng membuka mulutnya lebar-lebar dan berbalik untuk melihat Han Sanqian binatang raksasa ungu itu semakin dekat dan dekat dengan Han Sanqian. Bab 2217 Guntur Ungu 9 Surga. Brengsek, lari. Di tanah, Han Sanqian melihat binatang raksasa ungu itu datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil Xiao Bai, menahan rasa sakit yang parah dan tak terkendali di tubuhnya, dan meningkatkan seluruh energinya. Langkah ilahi Taiksu. Binatang guntur terlarang tiba-tiba menyerang, cakarnya terentang. Sosok Han Sanqian juga muncul pada saat ini. Ledakan. Saat binatang guntur terlarang mengayunkan cakarnya ke langit, langit dipenuhi dengan guntur ungu yang diikuti dengan pemboman. Dengan suara keras, tanah meledak. Apa-apaan? Mundur, mundur, biarkan semua orang mundur. Setelah ledakan, Ao Tian terkejut saat mengetahui bahwa ketika binatang guntur terlarang menyerang, lusinan gurunya dan ratusan murid karena ada terlalu banyak orang, tidak ada cara untuk bersembunyi, dan mereka menjadi abu di bawah petir ungu. Dan sebidang tanah itu saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi bumi hangus. Saat Ao Tian berteriak, sekelompok orang yang awalnya gelap terhuyung keluar, tetapi Han Sanqian tiba-tiba muncul, berteriak, menarik perhatian binatang guntur terlarang, dan tiba-tiba menghilang dengan langkah ilahi Taiksu. Ledakan. Binatang guntur terlarang segera menerkam, dan sekelompok orang lainnya langsung terkena kerusakan yang tidak disengaja dan berubah menjadi abu. Segera setelah itu, Han Sanqian muncul lagi dan kabur lagi. Brengsek, bajingan ini, dia melakukannya dengan sengaja. Ao Tian mengutuk dengan marah, menyaksikan tentara elitnya mati di bawah serangan binatang guntur terlarang. Hatinya sangat sakit hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Saat Han Sanqian terus memikat dan kemudian bersembunyi, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi seperti api penyucian di bumi. Ribuan murid elit berubah menjadi abu oleh petir ungu, mereka berteriak beberapa saat, abu hitam dan petir ungu ada di mana-mana. Ah. Lautan guntur mengamuk, kilat ungu menyambar dengan liar, bumi hangus, gunung-gunung hancur, dan kemanapun binatang guntur terlarang lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa, itu sungguh menakutkan. Brengsek, dasar jalang, pukul saja aku paling keras. Di medan perang, Han Sanqian berteriak dan dengan senyum garang, dia bergerak menuju posisi selusin master. Lebih dari selusin ahli melirik ke arah Han Sanqian, lalu ke binatang guntur terlarang yang bergegas di belakangnya, dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar jahat. Ya, kamu sangat baik sekali. Kamu adalah binatang buas. Kamu bisa melawannya secara terbuka. Sungguh tipuan. Sekelompok orang saling berteriak dengan marah, bersatu dan meneriaki Han Sanqian karena tidak tahu malu, tetapi mereka tidak ingin memikirkan betapa tidak tahu malunya sekelompok orang ini berkumpul untuk menghadapi Han Sanqian sendirian.
Tidak ada seorang pun yang memiliki standar ganda seperti itu. Namun, setelah dimarahi, Anda harus lari. Begitu lebih dari selusin ahli selesai berbicara, mereka bergegas ke tempat lain satu persatu, saling mendorong dan mendorong, karena takut mereka akan tertinggal, dan bagaimana mereka masih bisa melakukannya. Kesatuan yang baru saja mereka miliki. Namun dibandingkan dengan Han San Qian, kecepatan mereka memang terlalu lambat. Meskipun otot-otot Han San Qian di sekujur tubuhnya kejang dan bergerak-gerak karena pengerahan tenaga yang berlebihan saat ini, dengan kecepatan langkah ilahi Taiksu, masih mudah untuk mengejar orang-orang ini. Satu melintas, dan detik berikutnya, binatang guntur terlarang juga muncul. Ledakan. Saat petir ungu tiba, tubuh selusin master berubah menjadi abu dalam sekejap. Ye Gucheng tercengang. Kekuatan binatang guntur terlarang ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit di belakang yang lain. Wajah Ao Tian menjadi pucat, bagaimana dia bisa membayangkan hal ini akan terjadi. Saat ini, tentara elitnya dibantai, dan dia patah hati, karena ini adalah ibu kota wilayah Laut Abadi. Cepat dan minta semua orang mundur, perintah Ao Tian dengan wajah dingin. Ao Yong mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke seorang eksekutif senior di sebelahnya dan memberi isyarat agar dia menabuh genderang dan menarik pasukannya. Pria itu tertegun sejenak, tubuhnya gemetar, dan hatinya merasa seperti orang bodoh. Saat ini, siapa sih yang ingin menarik perhatian Han San Qian? Bagaimana jika dia ingin berlari ke arahku? Apa yang kamu takutkan? Ao Tian sedikit marah dan menatap Han San Qian dengan ekspresi galak di wajahnya. Saya harap kamu bisa selamat dari bencana sendirian dan tetap hidup. Tarik pasukan. Ya. Ao Yong berteriak pelan dan melotot marah. Eksekutif yang tidak beruntung itu hanya bisa menabuh genderang dan mundur. Begitu genderang dibunyikan, Ao Tian dan yang lainnya segera mundur ke belakang. Daripada mengatakan bahwa genderang membuat para murid mundur, itu sebenarnya lebih seperti kemunduran diri mereka yang terdengar tinggi. Karena di medan perang di depan, hampir 100.000 murid telah tersebar dalam kebingungan, dan keunggulan jumlah mereka sekarang hanya menjadi target hidup di bawah injakan binatang guntur terlarang. Kemanapun Han San Qian lewat, terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong, dan jeritannya tiada henti. Meski banyak orang yang lari, mereka tetap gemetar ketakutan karena melihat temannya berubah menjadi abu hitam. Tidak ada semangat juang dan tidak ada kepala. Anda dapat berlari sejauh yang Anda bisa. Di bawah langit, cahaya ungu menyala, Han San Qian seperti bom manusia, dan semua orang tidak bisa menghindarinya. Orang-orang yang dipimpin oleh Ao Tian awalnya dikepung, tetapi sekarang mereka dipaksa melakukan perburuan balasan oleh Han San Qian, sungguh mengerikan untuk ditonton untuk sementara waktu. Sudah waktunya, kan? Ao Tian sangat tertekan. Mata lamanya menatap awan gelap. Jika dia tidak kembali, dia hampir mati. Pada saat ini, 4 raungan aneh tiba-tiba terdengar dari awan gelap. Naga mengaum, burung phoenix mengaum, harimau mengaum, dan kura-kura mengaum. Tekanan yang mendekati surga pun menyusul. Di bawah awan gelap, pepohonan tumbang, gunung tumbang, tanah retak, dan kota terinjak. Yang akan datang. Bab 2218 Empat Dewa dan Binatang Surgawi. Ketika keempat binatang itu meraung, langit terguncang, dan seluruh dunia terguncang. Kemudian, awan gelap bergulung, angin menderu dan kilat menyambar. 4 binatang secara bertahap muncul dari awan. Di sebelah timur, seekor naga hijau berukuran ribuan kaki tiba-tiba muncul menjulang tinggi, cahaya biru di tubuh naga itu bersinar-sinar, mengancam, raungan saja sudah cukup untuk mengejutkan langit. Ini. Ye Gucheng dan yang lainnya semuanya tercengang. Belum lagi dekat atau tidak, jaraknya yang begitu jauh membuat banyak orang dengan kultivasi tingkat lanjut merasa sangat tidak nyaman seolah-olah mereka menempel di puncak gunung Tai, punggung dan dahi mereka berlumuran keringat. Apa-apaan ini? Ye Gucheng panik. Raja Naga Tai Huang. Ao Tian mengertakkan gigi, wajahnya dingin, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kemudian dia mengecilkan matanya dan berteriak dengan marah, binatang surgawi persegi, bajingan ini benar-benar mengarah ke Kaisar Naga Tai Huang. Han San Qian, sialan, haruskah aku tertawa atau tidak? Haruskah aku tertawa? Ye Gucheng tercengang saat mendengar nama ini, dia tidak mengerti apa itu, tapi dia hanya berpikir naga itu begitu ganas. Raja Naga Tai Huang, artinya, hukuman Han San Qian guntur, adalah, Ao Yong tampak dingin. Futian terhuyung dan jatuh ke tanah, wajahnya tampak seperti orang gila, lalu dia tertawa beberapa kali dengan sangat getir. Ao Tian mengangguk, ya, ini adalah kesengsaraan San Xian.
Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi dingin dan pupil mereka sedikit terbuka. Apa? Apa yang dialami Han Sanqian adalah kesengsaraan Sanxian. Ini tidak mungkin. Dunia Bafang belum mengalami kesengsaraan abadi setidaknya selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin penduduk bumi itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanya menghukum petir. Tidak mungkin itu adalah kesengsaraan abadi yang longgar. Tak seorang pun di dunia kita yang memenuhi syarat untuk selamat dari bencana seperti itu selama ratusan tahun. Mengapa dia, Han Sanqian, bisa melakukannya? Di mata orang-orang yang berprasangka buruk ini, terlihat jelas bahwa Han Sanqian tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan tersebut, sehingga mereka mengaum dengan marah, mengaum, atau bahkan berteriak histeris bahwa itu tidak mungkin. Ini seperti gonggongan anjing ompong. Ini seperti menggonggong pada seekor harimau. Meski semua orang nyengir, terkadang mereka terlihat sangat konyol. Pemimpin klan, komentar semua orang tidak masuk akal. Mungkinkah Han Sanqian, perempuan jalang, telah berdosa terlalu dalam, sehingga tingkat hukuman guntur telah dinaikkan, mendekati malapetaka dari keabadian yang lepas? Ao Yong bertanya ragu-ragu saat ini. Sebelum Ao Tian dapat berbicara, Wang Suzi menegakkan wajah tuanya yang pucat dan berkata dengan dingin, meskipun hukuman guntur akan menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kemampuan penghukum setelah dia datang ke dunia Bafang, itu bahkan mungkin memicu formasi guntur ungu 9 surga. Namun, hukuman guntur selalu merupakan hukuman guntur, dan sulit untuk mencapai tingkat kesengsaraan abadi yang sebenarnya. Ao Tian mengerutkan kening, jadi, saya telah menunggu. Tidak apa-apa jika mengeluarkan binatang guntur terlarang, tetapi masalahnya adalah, setelah binatang guntur terlarang, itu akan menjadi kaisar naga Taihuang. Wang Suzi mengangguk dan menghela nafas berat. Melihat banyak orang di sekitarnya yang tidak mengerti, dia meratap dengan getir, gelombang pertama dari arai guntur ungu 9 surga akan memanggil binatang guntur terlarang di tengah, dan kemudian, di 4 sisi, binatang guntur terlarang akan dipanggil. Di antara binatang dewa, binatang utama dipanggil secara acak dari salah satu binatang. Di antara 4 binatang dewa, ada Raja Naga Taihuang di timur, Harimau Hitam Petir di barat, Suzaku yang membakar langit di selatan, dan Xuanwu yang mengguncang bumi di utara. Selama salah satu dari 4 binatang suci dipanggil, itu akan menjadi bencana yang nyata, Wang Suzi berkata dengan dingin, saudara Ao baru saja menunggu. Ao Tian mengangguk, dia telah menunggu untuk melihat apakah hukuman guntur Han Sanqian adalah kesengsaraan abadi yang sebenarnya. Kedua pria besar itu mengangguk, dan ekspresi semua orang menjadi lebih jelek dari yang lain, dan seluruh adegan menjadi sunyi pada saat yang bersamaan. Kalau begitu Kaisar Naga Taihuang yang dipanggil oleh Han Sanqian adalah milik, kata Ye Gucheng dengan enggan. Yang terendah, kata Ao Tian. Ye Gucheng akhirnya menghela nafas lega, dan yang lainnya bahkan lebih lega. Jadi, meskipun ini adalah kesengsaraan abadi yang longgar, itu tidak berarti bahwa Han Sanqian benar-benar telah melewati kesengsaraan abadi yang longgar, bukan? Ye Gucheng bertanya. Ao Tian dan Wang Suzi saling memandang, dan Wang Suzi mengangguk, hukuman guntur itu sendiri akan jauh lebih tinggi dari pangkalan aslinya, atau bahkan 2 kali lipat. Meskipun ini adalah guntur ungu 9 hari dari kesengsaraan Sanxian, itu hanya memanggil Raja Naga Taihuang terlemah keluar, dan setelah dikurangi, seharusnya tidak demikian. Ao Tian juga setuju, menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, meski begitu, Han Sanqian tidak bisa menolaknya. Tidak ada yang mau mengakui bahwa Han Sanqian adalah kesengsaraan abadi terakhir dari alam 8 kehancuran, karena tidak ada yang mau menempatkan Han Sanqian pada posisi itu. Sepertinya pembalasan anak ini telah datang. Sial, dia baru saja menggunakan binatang guntur terlarang untuk mengacaukan kita, dan sekarang, giliran kesengsaraan surgawi yang mengacaukannya. Sial, dia tahu bagaimana menjadi pintar, jalang. Ye Gucheng sangat bersemangat, teriak. Meskipun Kaisar Naga Taihuang adalah yang terlemah di antara 4 binatang surgawi, kekuatannya jauh lebih besar daripada binatang guntur terlarang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dia mati. Dia ingin menggunakan kesengsaraan surgawinya sendiri untuk mengacaukan kita. Sialan itu, apakah kamu pikir kamu dapat menanggung konsekuensinya? Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di langit. Segera setelah itu, guntur masih melonjak di awan gelap, dan kilat ungu bergulung. Saat angin bertiup, seekor harimau berambut panjang dengan kilat ungu di sekujur tubuhnya dan tubuh seputih batu giok berdiri di selatan. Ini aku, harimau hitam guntur. Apa-apaan ini, kenapa binatang surgawi lainnya keluar? Kerumunan yang baru saja tenang kini sama terkejutnya seperti melihat hantu. Hai,
Apa yang terjadi? Bahkan Han Sanqian tertegun saat dia menatap naga dan harimau di langit. Ini. Xiao Bai juga bingung, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesengsaraan abadi yang umum adalah guntur ungu 9 surga. Ini mengarah ke binatang guntur terlarang dan salah satu dari 4 binatang surgawi. Tapi kamu membuat 2 dari mereka. Saya juga tidak begitu mengerti. Apakah aku terlalu kuat? Han Sanqian bertanya dengan bingung. Mungkin. Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Mendesis. Tiba-tiba, begitu manusia dan binatang itu selesai berbicara, terdengar lagi tangisan yang menusuk langit di awan gelap. Di awan hitam di selatan, api merah menyala di awan. Kemudian 2 sayap besar mengepak dengan keras, dan seekor burung phoenix dengan api yang menyala-nyala mendongak. Berangkat untuk bepergian. Sial. Di tanah, Han Sanqiancu, Ao Tian dan lainnya, termasuk tentara elit yang melarikan diri ke segala arah dan gemetar dalam persembunyian, berteriak keras secara serempak hampir pada waktu yang bersamaan. Wajah Ao Tian begitu dingin bahkan seekor lalat pun akan mati kedinginan. Apa maksudmu? Membakar langit Phoenix. Ini. Kenapa ada 3 berturut-turut? Apakah ini tidak mungkin? Wang Huzi dan Ao Yong menatap ke langit, kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Mengaum. Ada lagi suara pelan di awan gelap di utara. Setelah awan gelap menghilang, seekor kura-kura tua besar yang terhimpit ular perlahan muncul. Bukan. Ao Tian bergumam, mulutnya hampir bengkok. Bab 2219, hanya inilah satu-satunya yang akan menderita malapetaka. 4 dewa dan binatang. 1, lumayan. Meskipun dia berpengetahuan luas, meskipun dia adalah salah satu dari sedikit juru bicara di dunia Bafang, Ao Tian belum pernah melihat formasi seperti itu. 4 dewa dan binatang muncul pada saat bersamaan. Apa konsep ini? Ao Tian mencari-cari dalam pikirannya dan tidak dapat memikirkan kapanpun di dunia Bafang di mana prestasi seperti itu telah dicapai. Apakah ini masih merupakan kesengsaraan? Ini jelas merupakan hukuman mati. Ao Tian seperti ini, dan yang lainnya saling memandang dengan mulut terbuka lebar, menatap ke langit seperti orang bodoh pada binatang di 4 arah, timur, barat, utara dan selatan. Apakah ini sebuah kesalahan? Bagaimana bisa seperti ini? 4 binatang besar telah diberangkatkan. Hal ini belum pernah terjadi di seluruh dunia Bafang. Saya telah tumbuh sangat tua, membaca begitu banyak buku, dan mendengarkan begitu banyak anekdot, tetapi saya belum pernah mendengar tentang formasi ini. Bahkan jika dia sekuat dewa sejati laut abadi, dia hanya bisa memanggil 2 dari mereka saat dia pertama kali melampaui kesengsaraan. Orang ini cukup beruntung untuk memanggil 4 sekaligus. Mungkinkah orang ini benar-benar telah mencapai alam terakhir dari 8 kehancuran, kan? Hanya ketika dia mencapai alam itu barulah mungkin untuk menambahkan hukuman guntur ke kesengsaraan Sanxian, dari 1 atau 2 menjadi 4. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berhenti mengatakan apapun. Meskipun mereka sangat tidak yakin, sepertinya ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ye Gucheng tertegun untuk waktu yang lama. Melihat ini, bagaimana dia bisa berdamai? Dia segera berkata, tidak peduli apa, 4 sekaligus, Han Sanqian hanya akan menunggu untuk mati. Yang 1 sudah menjadi mimpi buruk bagi banyak pencari kesengsaraan, 2 adalah ujian super, dan 4. Kematian tertentu. Saya ingin tahu apakah Anda adalah agen rahasia di sisi lain. Han Sanqian memandangi 4 binatang surgawi, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan perasaan tidak normal. Masing-masing binatang surgawi itu sangat kuat, meskipun mereka sejauh ini terpisah. Alhasil langsung keluar berempat, bagaimana cara memainkannya? Sial, aku bahkan tidak memikirkannya. Xiao Bai menatap langit dengan mulut terbuka lebar, benar-benar kosong. Apa yang terjadi denganmu? Lupakan 1 atau 2, tapi keempatnya keluar. Xiao Bai memandang Han Sanqian dan bertanya dengan bingung. Akulah yang harus disalahkan untuk ini sekarang. Han Sanqian terdiam, bukankah ini yang kamu katakan hanya untuk bersenang-senang? Apakah Dacheng seperti ini? Kamu luar biasa, kamu menjadi seperti ini. Wajah Xiao Bai dipenuhi garis-garis hitam. Perkembangan sebenarnya benar-benar melebihi ekspektasi. Ho 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 ho. 4 suara meraung serempak, dan di udara, Kaisar Naga Taihuang berada di timur, dan Harimau Putih Kuning dan Kasar berada di barat. Auman naga dan auman harimau menembus kehampaan dan merobek memisahkan langit dan bumi. Burung merah terbakar api neraka, langit 9 hari yang bernada rendah di selatan, dan Xuanwu yang mengguncang gempa di utara. Penampilannya yang tidak bisa dihancurkan membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Keempat binatang di langit, terlepas dari apakah mereka dekat atau tidak, jaraknya sangat jauh.
Banyak orang dengan tingkat kultivasi tinggi merasa seolah-olah mereka ditekan ke puncak Gunung Tai, sangat tidak nyaman, dan punggung serta dahi mereka terasa sakit. Dipenuhi keringat, mengaum. Binatang listrik terlarang merasakan auman 4 binatang di langit dan meraung ke atas, listrik ungu di sekujur tubuhnya sangat ganas. Raja Naga Liar di timur, harimau hitam guntur di barat, Suzaku yang membakar langit di selatan, kura-kura hitam yang mengguncang bumi di utara. Han Sanqian, siapa kamu? Lu Ruoxin adalah berdiri di gunung besar di suatu tempat. Tubuhnya tersembunyi, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya saat ini. Di belakangnya adalah orang-orang kepercayaan yang telah dia latih selama bertahun-tahun di puncak Blue Mountains, dan mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik di tangannya. Wajahnya yang dingin dan cantik menunjukkan gejolak emosi yang langka yang sudah lama tidak terlihat, matanya yang indah sedikit terpana, dan bibir merahnya sedikit terbuka karena terkejut. Selama kesengsaraan abadi yang longgar, bahkan kakeknya, dewa sejati keluarga Lu, tidak dapat menerima perlakuan seperti itu sama sekali jika dia dapat menarik 4 binatang surgawi pada saat yang bersamaan. Bahkan jika kita kembali ke ribuan tahun yang lalu, masih belum ada catatan seperti itu di antara dewa-dewa utama keluarga Lu. Rekor tertinggi keluarga Lu adalah 3 binatang. Tapi itu adalah sejarah yang telah hilang entah berapa tahun, sehingga keluarga Lu hanya memiliki catatan seperti itu di surat keluarga yang sangat tua. Anak ini, ada 4 di antaranya, yang sangat jarang terjadi. Meski hanya kesengsaraan kecil yang abadi, jika melihat sejarah dunia Bafang, mungkin jumlahnya tidak banyak. Di dunia buku surgawi tertentu, suara 2 lelaki tua yang akrab itu muncul lagi. Jarang sekali. Suara lain tersenyum lembut, semakin lama aku mengamati, semakin aku jatuh cinta pada bocah bodoh ini. Aku juga bisa mengerti mengapa lelaki itu menundukkan kepalanya kepadaku demi bocah ini. Sepertinya kamu dan dia telah bertarung untuk beberapa reinkarnasi, namun pada akhirnya mereka bersatu dalam satu hal, yaitu kalian semua menganggapnya sebagai penguasa berikutnya. Namun, dia masih muda sekarang. Dia bisa menghadapi keempatnya. Binatang surgawi sekaligus. Bisakah dia menahan hukuman surgawi yang menentang surga ini? Saya sangat percaya pada anak ini, suara itu tersenyum dan melanjutkan, kadang-kadang, jika Anda ingin membuat peraturan, Anda harus belajar menantangnya terlebih dahulu, bagaimana menurut Anda? Kamu benar, pergi dan bantu dia. Meski ada beberapa hal yang tidak boleh kita campur tangan terlalu banyak. Tapi rintangan di depannya memang terlalu besar. Bagaimana kamu ingin aku membantunya? Diam-diam tuangkan energi ke dalam hati naganya. Si kecil ini benar-benar terlalu lelah. Bagus. Saat ini, Han Sanqian perlahan berdiri. Bab 2220 Ayo bermain, kalian. Bagaimanapun, ini semua salahku. Meski agak berlebihan, itu semua menyenangkan. Han Sanqian melirik Xiao Bai dan tersenyum tegas. Kering. Tentu saja, tetapi bahkan jika aku mati, aku akan menyeret orang-orang ini di punggungku. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melirik semua orang di sekitarnya. Dengan sapuannya, sekelompok orang tidak bisa menahan gemetar. Baru saja, orang ini memikat binatang guntur terlarang dan meledakkan mereka, membuat mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Jika dia menjatuhkan keempat raksasa di langit, masing-masing membawa tekanan guntur, semua orang akan pingsan. Apakah kamu siap? Han Sanqian melirik Xiao Bai. Xiao Bai mengangguk, meskipun aku adalah raja binatang dari satu generasi, dan aku bereinkarnasi olehmu, tapi pikirkanlah, pada akhirnya aku bisa mati di bawah serangan gabungan dari binatang surgawi Sifang dan binatang guntur terlarang. Tidak seburuk itu. Kehidupan mulia lainnya. Kalau begitu, persetan dengannya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba menarik diri, dan detik berikutnya. Sial, perempuan jalang ini benar-benar mengejar kita. Han Sanqian, kamu benar-benar jahat. Saat sosok Han Sanqian berubah, detik berikutnya, dia menyerang langsung ke arah Aotian dan yang lainnya. Dan segera setelah dia bergerak, 4 dewa dan binatang surgawi ditambah binatang guntur terlarang juga segera berkumpul dan bergerak menuju 3.000 orang Korea. Setiap mereka mengambil langkah, 4 petir meluncur turun dari langit, menghantam tanah bahkan dengan Han Sanqian, yang telah mengambil langkah ilahi Taiksu, juga merasa sengsara dan terhuyung-huyung. Selain itu, ada binatang guntur terlarang di tanah dengan serangan yang luar biasa dan dahsyat. Ledakan. Setelah berlari beberapa langkah, Han Sanqian terjatuh ke tanah karena ledakan tersebut. Bahkan dengan perlindungan baju besi misterius abadi dan tubuh emas, tubuhnya masih menghitam sepenuhnya oleh guntur, dan daging serta darahnya terbuka.
Tapi Han Sanqian mengertakkan gigi dan masih bergegas menuju Aotian dan yang lainnya. Tertiup lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Berkali-kali, tekun. Melihatnya mendekat, banyak kelompok Aotian yang marah dan cemas. Dengan guntur dan kilat ini, siapapun yang tersambar petir dan kilat mungkin akan terguncang berkeping-keping. Untuk sementara waktu, terjadi pelecehan tanpa akhir, dan mereka semua mencela Han Sanqian, seorang pencuri. Tapi ketika Han Sanqian semakin dekat, mereka panik. Persetan denganmu. Aotian meniup janggutnya dan melotot marah ketika dia melihat Han Sanqian semakin dekat. Namun detik berikutnya, dia tidak lagi mempedulikan gambar apapun, berbalik dan lari. Fasad megah wilayah Laut Abadi tiba-tiba menghilang pada saat ini, bagaimana ia bisa menyelamatkan mukanya. Namun, Aotian tidak punya pilihan. Ketika dia melarikan diri, Wang Huanzi dan yang lainnya jelas tercengang. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Ketika mereka menyadarinya, saudara-saudara terkemuka juga melarikan diri satu persatu tanpa nyawa mereka. Orang-orang besar melarikan diri, dan para prajurit dengan sendirinya membuang baju besi mereka satu persatu, bahkan bendera ketiga keluarga. Saat berlari demi nyawa, semuanya menjadi beban. Soal martabat, siapa yang peduli? Namun, meski begitu, Han Sanqian tetap bergegas mendekat dengan sikap terus-menerus terpesona. Meskipun kekuatan aliansi tiga pihak dalam jumlah besar, namun saat ini berubah menjadi kerugian total. Mereka saling dorong dan dorong. Sebelum 3.000 orang dari Korea Selatan datang, mereka saling menginjak-injak. Dan saling menyakiti. Dipimpin oleh Aotian dan yang lainnya, yang memiliki budidaya tinggi dan manajemen, mereka mampu berlari dengan cukup baik. Orang lain dengan budidaya rendah mungkin dapat berlari, tetapi karena terlalu banyak orang, sulit untuk melarikan diri, dan mereka disusul oleh Han Sanqian. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 guntur langit ditambah kilat ungu menyebabkan Han Sanqian berubah menjadi bumi hangus kemanapun dia lewat. Murid koalisi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka, semuanya menjadi abu, dan berteriak tanpa henti untuk beberapa saat, seperti api penyucian di bumi. Aotian melarikan diri kembali ke tempat yang aman. Ketika dia, Wang Suzi dan Futian melihat pasukan mereka semua memukul dada dan menghentakkan kaki. Tentara elit dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya semuanya menjadi abu di bawah guntur. Pasukan yang berjumlah hampir 100.000 orang, jika dilihat sekarang, masih jarang, mungkin tidak lebih dari 20.000 orang. Inilah elit tiap keluarga, jika meninggal maka fondasi tiap keluarga akan rusak. Saya pikir saya ingin mengandalkan tentara elit ini untuk mengepung Han Sanqian sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Sekarang, apakah Han Sanqian akan mati atau tidak mungkin merupakan hasil yang sudah dekat, tetapi rakyat mereka meninggal dengan mengenaskan. Mencuri ayam tidak berarti kehilangan nasi, begitulah gambarannya. Futian adalah orang yang paling tidak bisa berkata-kata, dan bukanlah dia yang merencanakan pengepungan terhadap Han Sanqian. Namun, untuk membunuh Han Sanqian, dan untuk memamerkan kekuatannya saat ini di depan wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen, sebagian besar orang yang dia bawa kali ini adalah tentara elit, dan jumlahnya cukup banyak. Cuacanya sangat dingin sehingga saya hampir kehilangan sebagian besar kekayaan keluarga saya. Saya patah hati dan menyesal. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan mengeluarkan 10.000 tentara sampah. 3.000, hampir saja. Korban mereka cukup besar, dan kita sendiri cukup kuat. Sekarang kita hampir harus menghadapi bencana itu sendirian. Kalau tidak, semakin banyak bencana yang terjadi, semakin kuat energi bencana itu. Jadilah, dan kita akan benar-benar memilikinya saat itu. Tidak ada kehidupan setelah kematian, kata Xiaobai setelah melihat ke langit. Saya tidak pernah berpikir untuk hidup. Han Sanqian meringis kesakitan, tidak mampu menyelamatkan Su Yingxia, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Bahkan jika kamu tidak ingin hidup, malapetaka sekarang semakin kuat. Apa yang bisa kamu lakukan selain melawan? Kata Xiaobai. Han Sanqian mengangkat matanya dan melihat bahwa di antara 4 binatang itu, binatang petir ada di belakangnya, tetapi dia sudah berlubang. Apa yang harus dilakukan?